Ada kembali di Kabar Petang, pemirsa. Kita akan kembali melanjutkan dialog dengan sejumlah narasumber. Saya akan langsung ke Bang Dedi. Bang Dedi, tadi dari Bang Kodari sudah menyebutkan bahwa kecenderungan dari PDI Perjuangan ini sudah terbaca bahwa ada kemungkinan untuk berada di luar pemerintahan. Nah, kalau dari PDIP sendiri ini seperti apa? Sudah siapkah untuk kemudian ini berada di oposisi? Baik, yang pertama saya katakan itu belum pernah didiskusikan oleh DPP partai ya, soal apakah ada di dalam atau di luar pemerintahan. Bagi saya kedua hal itu ya bisa saja dipertimbangkan gitu ya, dan memang di dalam partai juga ada pandangan yang berbeda. Satu kubu tentu berbicara tentang tantangan bangsa ini dalam situasi geopolitik, geoekonomi, ya, tantangan internal kita, soal pangan, soal APBN, soal utang luar negeri dan segala macam itu kan butuh butuh pemerintahan yang stabil dan kuat gitu supaya bisa keluar dengan dengan keputusan yang bulat dan diterima sinyal itu oleh para counterpart kita di luar negeri gitu. Itu kan akan sangat membantu kita menghadapi tantangan-tantangan yang real dihadapi oleh pemerintahan ini ke depan. Oke. Tapi di sisi lain kan memang kalau melihat historical dan sosiologisnya PDI Perjuangan kan memang kita terbiasa kalau kalah dalam pemilu itu memang ada di luar pemerintahan. Jadi itu sebagai bagian dari ikhtiar kami untuk melakukan check and balances terhadap pemegang mandat kekuasaan supaya dalam pelaksanaannya betul-betul ada alternative of ideas, ada pandangan-pandangan yang bisa mempertajam kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah, ada semacam katakanlah pandangan yang bisa memperbaiki berbagai pertimbangan-pertimbangan gitu. Jadi both of them saya kira itu baik bagi demokrasi kita, baik bagi rakyat kita, tapi apapun itu belum pernah dibicarakan secara formal atau bahkan belum pernah ada yang nyinggung itu dengan Ibu Ketua Umum gitu, karena memang kita belum sampai ke tahap sana. Oke, belum ada pembahasan, tapi tadi Bang Dedi menyampaikan ya, ada pandangan berbeda di internal PD Perjuangan. Kita sekaligus ingin tanya, Bang Dedi, apakah pandangan berbeda ini juga pandangan mengenai sikap politik dari PD Perjuangan? Karena kalau kita mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Mbak Puan selaku Ketua DPP PDIP mengatakan bahwa untuk koalisi atau oposisi ya sabarlah nanti tunggu dulu Oktober. Sementara Mas Ganjar menyampaikan hal berbeda, kecenderungan Bu Mega ini nanti akan ada di oposisi. Apakah dua hal ini, perbedaan ini yang membuat PDIP belum menentukan sikap sampai saat ini, Bang Dedi? Belum menentukan sikap karena memang belum pernah dibicarakan, belum saatnya dibicarakan. Itulah saya kira menunjukkan PDI Perjuangan itu memang punya dinamika politik. Perbedaan-perbedaan pandangan itu adalah sesuatu yang lumrah. Kan lucu kalau di dalam PDI Perjuangan itu semua satu pandangan, Oke, berarti satu betul sikap, ya Bang ya, ada gitu ya. dua pandangan berbeda itu ya? Iya. Ya betul lah, di dalam keluarga aja dengan anak dua orang bisa beda kok. Apalagi sebuah partai politik, kan nggak mungkin. Tetapi ketika menyangkut keputusan politik, kalau sudah diambil keputusan politik, maka tidak ada perbedaan. Sebagai partai politik, saya kira opsinya bukan hanya dua itu, ada banyak opsi lain yang berkembang di dalam partai. Misalnya ya, jadi jangan seolah-olah, oh ini nggak kompak PDI Perjuangan. Enggak, demokrasi mengharuskan perbedaan. Itu harus ditangkap dulu sebagai sebuah keharusan. Jangan ada pikiran, oh karena ada perbedaan ini partai retak nih, nggak solid. Ya enggak dong. Partai politik itu memang harus selalu punya gagasan yang berbeda di dalamnya. Ada perbedaan-perbedaan di dalamnya, sehingga kemudian dilakukan dialog dan diambil keputusan. Baik. Saya ke Bang Habib. Bang Habib, kalau untuk susunan kabinet sendiri sebenarnya sudah dibicarakan sudah sejauh apa di internal Prabowo dan juga Gibran, dan siapa saja yang kemudian dilibatkan? Bang Habib? Ya, soal kabinet, ya bisa didengar suara saya? Ya, silakan. Ya, soal kabinet tentu kan kalau baru dibahas awal-awal ya wajar ya. Karena kan ini kan masih ada waktu ya sekitar 5 bulan lebih sampai dengan pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden definitif ya.
dengan ketum-ketum partai koalisi Indonesia Maju, tentu sedikit banyak sudah mulai dibahas. Tetapi finalisasinya masih jauh. Karena kan kita menunggu juga perkembangan dari politik nasional kita. Ya, kayak teman-teman yang sekarang misalnya belum ada di koalisi pemerintah, kan terbuka juga tetap ada kemungkinan nanti bisa bergabung. Ya. Karena itu format kabinet, susunan kabinet, termasuk list namanya, itu pasti belum dibahas. Ya selesai ya, karena kan walaupun itu domain Pak Prabowo yang nanti meminta pendapat para ketua-ketua umum partai politik, tapi logika saya belum dibahas detail. Karena kan teman-teman yang akan bergabung ini kan partai politik apa saja. Nah itu yang masih kita tunggu. Kami paham dinamika di masing-masing partai, apalagi misalnya PDIP kan partai besar. Pasti memang ada banyak pendapat yang perlu dikristalisasi oleh sahabat-sahabat kami tersebut. Ya kita tunggu saja. Kita waktunya cukup leluasa ya, kita nggak terburu-buru sebetulnya. Oke, Bang Habib, tapi begini, ini kan masih menunggu ya sikap dari PDI Perjuangan dan juga PKS ya. Ini kita berandai-andai yang sedang komunikasi ini kan misalnya teman-teman Nasdem kemudian PKB. Kalau kita melihat hitung-hitungan kami berdua, Bang Habib, kalau teman-teman Nasdem PKB bergabung ini kan komposisinya ada 71%, kurang lebih lah 71%. Ini kan artinya gemuk sekali ya. Untuk bisa mengakomodir ini apakah akan ada penambahan nomenklatur kementerian? Kalau sekarang kan 34 ya Bang Habib ya. Apakah akan lebih dari 34? Memungkinkan itu terjadi nggak Bang Habib? Ya mungkin saja, itu kan di level undang-undang. Kalau undang-undang kan bisa lebih cepat disesuaikan. Lihat kebutuhan yang paling update seperti apa. Kami di Komisi 3 misalnya sudah banyak pembicaraan soal Kementerian Hukum dan HAM. Ada dirjen-dirjen yang sebetulnya core bisnisnya agak berjauhan satu sama lain. Misalnya Dirjen Lapas, Lembaga Pemasyarakatan, Dirjen PAS, dengan Dirjen Administrasi Hukum Umum. Nah, AHU ya, itu kan yang satu soal pidana ya, bagaimana proses peradilan pidana berakhir, yang satu soal administrasi badan hukum dan lain-lain sebagainya. Sebetulnya agak jauh ya, apalagi nanti kita bahas soal imigrasi, soal HAM. Kalau di banyak negara itu tidak di satu kementerian atau lembaga, itu di beberapa lembaga. Nah, itu kan bisa kayak kita cermati, terlepas dari konteks apakah kita ingin mengakomodir banyak sekali elemen-elemen. Jadi jangan jadi hambatan. Ya. Cara berpikir bahwa nanti yang ini yang ada dapat sedikit, yang baru juga dapat sedikit, jangan jadi hambatan. Kita intinya ingin saling mengingatkan, kita ini bangsa besar, punya persoalan-persoalan besar, punya cita-cita besar. Karena itu timnya pun harus besar gitu. Oke. Baik, saya ke Bang Kodari. Bang Kodari, boleh kita dikasih gambaran Bang, kalau seandainya PDI Perjuangan ini kemudian ini merapat ke pemerintahan, apa saja sebenarnya plus minus atau dampak yang dirasakan langsung oleh pemerintahan Prabowo Gibran nantinya? Pertama, kalau bergabung tentu pemerintahan akan amat sangat kuat ya, karena kalau PDI Perjuangan bergabung lalu kemudian PKS berada di luar, porsi PKS kan cuma 9% saja. Tetapi kalau kelemahannya, kalau saya melihat begini dari pengalaman Pak Jokowi menjalankan pemerintahan, sekuat dan semaksimal apapun Pak Jokowi menjalankan pemerintahan, ternyata approval rating atau tingkat kepuasan masyarakat itu dia di angka 80-an%. Jadi tetap ada sekitar 20% yang karena berbagai alasan katakanlah tidak approve dengan pemerintah. Nah, hemat saya sangat bagus kalau ada partai politik yang proporsinya itu paralel dengan yang mereka-mereka yang tidak puas ini, masyarakat tidak puas ini. Dan karena itu dugaan saya sih seharusnya paling tidak di parlemen itu oposisinya adalah sekitar 20% ya. Oposisi dalam pengertian longgar ya, bukan dalam pengertian akademik. Mereka-mereka yang tidak menjadi gabungan dari pemerintahan. Dan menurut saya memang demokrasi itu ya seperti kata Bang Deddy ya perlu pembanding, perlu alternatif ideas, dan perlu tesa
antitesa sampai jadi sintesa. Singkat cerita bahwa demokrasi itu memang nggak pernah bulat-bulat, betul-betul bulat, tapi ada lonjong-lonjongnya sedikit lah. Memang harus ada yang oposisi karena perwakilan suara masyarakat yang tidak puas dengan pemerintah. Kalau tidak ada kanalisasi di parlemennya, dia bisa tumpah ke jalan dan tentu itu potensial anarki. Jadi saya kira itu lebih kurang dari pemerintahan PDI Perjuangan masuk ke dalam atau berada di luar pemerintahan. Oke, nanti kita sama-sama tunggu ya bagaimana sikap politik dari PDI Perjuangan, apakah akan oposisi atau bergabung. Kalau tadi Bang Habib akan ada potensi lebih dari 34 kementerian yang akan dibentuk, ini menarik. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Kodari, kemudian Bang Dedi dan juga Bang Habib atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Garda Petang. Sehat selalu. Ya, sore.